Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal MAYOP Udi Abadi. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang cara menginput dokumen penyesuaian. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk menginput dokumen penyesuaian, di sini data yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita membutuhkan data neraca saldo atau trial balance, ya. Nah, untuk data neraca saldo, ini bisa kita lihat di menu account, kemudian kita ke account list. Nah, ini adalah neraca saldo per 31 Desember milik Udi Abadi, ya, dari aset sampai dengan other expense. Nah, ini adalah tampilan neraca saldonya. Dan kalau mau lihat per kelompok akun, bisa kita klik di sini ada aset, kemudian ada liability, equity-nya, income, cost of sale, expense, kemudian other income dan other expense, ya, bisa dilihat per akunnya. Selain itu, untuk tampilan neraca saldo, ini juga kita bisa lihat di menu report, ya. Caranya, kita ke comment center lagi, ya. Kemudian, kita ke report. Kemudian di kelompok account, ini kita ke trial balance, ya. Kita display. Nah, ini adalah tampilan trial balance milik Udi Abadi. Nah, kalau kita lihat di menu report, ya, di sini ada dua tampilan trial balance-nya. Ada tampilan trial balance khusus untuk transaksi di bulan Desember, dan ada tampilan trial balance untuk transaksi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya. Yang di sebelah kiri ini adalah tampilan trial balance khusus untuk transaksi yang terjadi di bulan Desember 2022, ya. Baik itu untuk transaksi debit maupun transaksi kredit. Sementara di sebelah kanan ini adalah tampilan trial balance per 31 Desember 2022 untuk transaksi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, ya. Nah, selain kita membutuhkan data trial balance atau neraca saldo, kita juga membutuhkan dokumen memorial, ya. Nah, ini adalah dokumen memorial milik Udi Abadi, bisa kamu lihat di soal. Ada dokumen 21, dokumen 22, dan dokumen 23, ya. Nah, yang pertama, di sini kita akan menginput untuk dokumen transaksi nomor 21, ya, yaitu data penyesuaian yang pertama. Sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, sekarang kita akan menginput dokumen penyesuaian yang pertama, ya, yaitu dokumen transaksi 21 dengan nomor bukti BM12-1 tertanggal 31 Desember 2022. Kita lihat di sini. Data penyesuaian yang pertama. Persediaan air store supply itu dinilai 11.625.000. Padahal kalau kita lihat di neraca saldo atau trial balance, persediaan air store supply kita ini ada 10.300.000, ya. Berarti di sini persediaan air store supply kita kurang, ya. Kurang senilai, kita cari selisihnya 11.625.000 kita kurangi dengan store supply yang ada di neraca saldo 10.300.000, ya. 10.300.000 kurang senilai 1.325.000. Kita catat, ya. Kita ke menu comment center, kemudian kita pilih record journal entry, ya. Yang pertama di sini kita tulis terlebih dahulu nomor buktinya yaitu BM12-1. Kemudian tanggalnya tanggal 31 Desember 2022. Memonya kita buat saja dokumen penyesuaian (21), ya, karena di sini transaksi nomor 21. Nah, cara pencatatannya, karena tadi nilai store supply kita berkurang, maka sekarang kita tambahkan, ya. Jadi di sebelah debit ada akun store supply. Nilainya ini senilai kekurangannya yaitu 1.325.000.
Kemudian untuk sebelah kreditnya, ini kita masukkan ke akun Store Supply Expense ya. Kita cari Store Supply Expense. Kita klik 2 kali ya. Kita tulis dengan nilai yang sama, 1.325.000. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya di trial balance nilai dari store supply ini lebih besar daripada di data penyesuaian ya. Jadi kalau misalnya di trial balance-nya ini 12 juta, sementara di data penyesuaian 11 juta, maka nanti pembuatan jurnal penyesuaiannya kita balik ya. Kita balik menjadi store supply expense-nya di sebelah debit, kemudian store supply di kredit. Nilainya senilai selisihnya. Ya. Nah, karena di sini nilai store supply yang di trial balance lebih kecil daripada di data penyesuaian, makanya jurnal penyesuaiannya menjadi store supply bertambah di sebelah debit, kemudian store supply expense berkurang di kredit, masing-masing senilai selisihnya yaitu 1.325.000. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke data penyesuaian yang kedua ya. Di sini beban sewa toko bulan Desember 2022 1 juta. Jadi dijelaskan kalau beban sewa toko itu senilai 1 juta. Maka kita langsung saja buatnya. Debitnya adalah rent expense ya, kita ke kelompok expense. Nah ini rent expense ya. Kita pilih rent expense, kemudian kita use account. Nah nilainya 1 juta. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke prepaid rent. Prepaid rent ini kodenya 1 ya. Kita ke prepaid rent. Ini prepaid rent. Nah, nilainya letakkan di kredit senilai 1 juta juga. Berikutnya kita akan ke data penyesuaian yang ketiga. Beban asuransi Desember 2022 1.250.000. Jadi dinyatakan besarnya beban asuransi itu 1.250.000. Maka cara pembuatan jurnalnya yang pertama adalah insurance expense, kita ke kode 6 untuk insurance expense. Nah, ini insurance expense. Kita use account. Nilainya senilai 1.250.000. Kemudian untuk kreditnya, ini prepaid insurance ya. Kita cari akun prepaid insurance. Kita use account. Nilainya letakkan di kredit 1.250.000. Ya. Nah, sekarang kita ke data penyesuaian yang keempat ya. Taksiran kerugian piutang dagang 2,5% dari saldo per 31 Desember 2022. Ya. Jadi besarnya taksiran kerugian piutang itu 2,5% dari saldo piutang. Kita ke trial balance. Kita lihat saldo piutang ya atau account receivable per 31 Desember itu 246 juta. Ya. Kita mau bentuk besarnya taksiran kerugian piutang itu senilai 2,5% dari 246 juta. Kita hitung ya. 246 juta. Ini kita kali dengan 2,5%. Hasilnya 6.150.000 ya. Jadi besarnya taksiran kerugian piutang per 31 Desember itu senilai 6.150.000. Padahal kalau kita lihat di trial balance ya, di sini sudah ada nilai taksiran ya atau allowance. Nilainya ada 12.800.000. Berarti nilai yang di neraca saldo atau trial balance ini lebih besar. Lebih besar daripada besarnya taksiran kerugian piutang yang di dokumen penyesuaian ya atau yang akan dibentuk oleh perusahaan. Sehingga nilai yang di neraca saldo ini harus kita kurangi. Ya, kita kurangi senilai 6.150.000 ini kita kurangi dengan 12.800.000 ya. Kita kurangi 12.800.000. 6.650.000 ya. Sehingga pencatatannya nilai allowance yang dikredit ini akan kita catat di sebelah debit ya. Kita buat jurnalnya. Debitnya allowance. Nilainya kita catat senilai 6.650.000. Kemudian untuk kreditnya ini bad debt ya. Kita cari akun bad debt. Kita use account ya. Nilainya senilai 6.650.000.
Kalau sudah, kita record ya. Berikutnya kita ke dokumen 22. Kita buat di sini untuk dokumen 22. Nomor buktinya BM12 strip 2. Tanggalnya tanggal 31 Desember 2022. Kemudian memonya kita buat data penyesuaian dokumen 22 ya. Kita lihat di sini untuk penyesuaian yang pertama, penyusutan equipment bulan Desember 700.000 ya. Jadi besarnya penyusutan equipment itu 700.000. Kita langsung saja ke jurnalnya. Debitnya beban penyusutan atau depreciation expense ya. Kita pilih depreciation expense, kemudian use account. Nilainya 700.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun akumulasi penyusutan ya, atau equipment accumulated debt. Kita use account, catat nilainya 700.000 ya. 700.000. Berikutnya kita ke data penyesuaian yang ke-6 ya, atau yang kedua untuk dokumen transaksi 22 ini. Gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti di sini ada beban gaji tapi belum dibayar, sehingga nanti akan kita masukkan ke akun. Beban gaji di debit, kemudian di kreditnya adalah utang gaji ya. Sehingga sini debitnya kita cari akun beban gaji, atau di sini kita menggunakan akun wages and salary ya. Kita pilih wages and salaries, kemudian use account. Nilainya kita catat 3.550.000. Kemudian untuk kreditnya ini kita menggunakan akun utang gaji ya, atau di sini kita menggunakan akun expense payable karena akun utang gaji tidak ada. Ya, kita use account. Kita catat nilainya 3.550.000. Kemudian kita enter. Kalau sudah, kita record ya. Nah, berikutnya kita ke dokumen transaksi yang terakhir ya, yaitu dokumen 23. Kita buat di sini. Nomor buktinya adalah BM12 strip 3. BM12 strip 3. Kemudian tanggalnya tanggal 31 Desember 2022. Isi memonya ini kita buat data penyesuaian dokumen 23. Kita mulai untuk data penyesuaian yang pertama atau yang ketujuh nih. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke akun PPN payable. Ya. Kita lihat di trial balance per 31 Desember ya. Di sini akun PPN outcome ya, nilainya ada di sebelah kredit 81.610.000. Sementara PPN income ya, ini ada di sebelah debit 48.760.000. Nah, karena akan kita tutup, ini kita balik ya. Nilai yang di sebelah debit jadi pindah ke kredit, sementara nilai yang di kredit ini kita pindah ke sebelah debit ya. Jadi kita buat jurnalnya PPN outcome jadi di sebelah debit senilai 81.610.000. Kemudian PPN income jadi di sebelah kredit senilai 48.760.000. Nah, selisihnya kita masukkan ke akun PPN payable ya. Kita buat jurnalnya. Debitnya ini PPN outcome ya. Kita pilih PPN outcome. Nilainya senilai 81.610.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun PPN income ya. Kita use account, catat nilainya di kredit senilai, kita lihat di neraca saldo untuk PPN income 48.760.000. Kita catat 48.760.000. Kemudian kita enter ya.
Selisihnya ini kita masukkan ke akun PPN payable ya. Kita use account, catat nilainya di kredit. Sudah 9 selisihnya ya. 32.850.000. Kalau sudah, kita ke data penyesuaian yang kedua untuk dokumen 23 atau yang ke-8. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Kemudian ada penjelasan lagi, PPh Pina bulan Desember itu adalah 0,5% dari penjualan bruto di bulan Desember. Sehingga untuk menghitung besarnya pajak itu bukan 0,5% dari peredaran bruto lagi, tapi kita menggunakan tarif 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Ya, jadi kita akan menghitung besarnya pajak adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Kita hitung untuk 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Kita lihat di sini di trial balance besarnya penjualan bruto di bulan Desember. Ini bisa kamu lihat di bagian transaksi bulan Desember ini. Kita ke sales ya. Kita lihat nilainya di sini 725 juta. Nah, 725 juta ini merupakan penjualan bruto khusus bulan Desember. Ya. Maka kita hitung nilainya. 725 juta. Ini kita kali dengan 0,5% ya. 0,5%. Nilainya 3.625.000. Nah, ini adalah besarnya pajak. Ya, sehingga kita buat jurnal penyesuaiannya. Debitnya kita masukkan ke akun income tax expense ya. Kita cari akun income tax expense. Kita use account. Nilainya senilai 3.625.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun income tax payable. Ya. Kita ke income tax payable, kita use account. Senilai 3.625.000 ya. 3.625.000. Kalau sudah, kita record. Bisa dipahami ya? Nah, selesai sudah untuk penginputan dokumen penyesuaian ya. Tahap berikutnya, setelah kita selesai menginput dokumen penyesuaian, kita akan mencetak laporan ya. Nah, untuk cara mencetak laporan, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.